Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sebelum kalian mendengarkan alur cerita Ayakai ini, jangan lupa klik tombol subscribe biar Mimin tambah semangat buat video alur ceritanya, guys. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya saja, bro. Di scene pertama ini menampilkan Yukito yang sedang naik kereta api. Dia sangat senang dan takjub melihat kereta yang berjalan di atas laut ini. Yukito berkata bahwa dia tidak pernah melihat kereta yang berjalan di atas laut. Namun Jingi menjawab bahwa dia sudah pernah menaiki kereta ini waktu kecil dulu, dan pada saat itu dia juga sangatlah senang. Jingi menjelaskan bahwa jika kita ingin berpindah pulau, kita akan menggunakan kereta ini, dan pulau yang mereka tuju adalah Pulau Ichino. Yukito bertanya, pulau itu seperti apa? Jingi menjawab, di sana lebih mirip kota besar dibandingkan Pulau Nino. Yukito bertanya lagi soal kereta api tersebut, apakah kereta ini menggunakan teknik menyambung nadi untuk menggerakkannya. Namun Jingi menjelaskan bahwa kereta ini adalah kereta diesel yang hanya memiliki jalur tunggal dan tidak dapat beroperasi ketika kondisi laut tidak stabil. Beberapa saat kemudian mereka tiba di sebuah rumah yang cukup mewah, dan dalam ruangan mereka bertemu dengan Pak Ino. Pak Ino menanyakan Yukito apakah dia dapat beradaptasi dengan pulau ini. Yukito menjawab bahwa pulau ini sangatlah fantastis. Jingi pun menyela mereka dan berkata bahwa dia akan menjaga Yukito dengan baik. Tapi Pak Ino merasa cemas jika Jingi yang mengatakan hal tersebut. Setelah mengatakan itu, Pak Ino menyuruh Jingi untuk mengajak Yukito berkeliling kota. Yukito dan Jingi pun pergi berkeliling kota. Saat mereka sedang berjalan di pasar, Yukito melihat sekeliling bahwa keadaan pulau tersebut sangatlah ramai. Jingi berkata bahwa pulau ini sudah banyak berkembang jadi kota makanan dan kota musik. Yukito pun bertanya tentang Ayakai itu apa, sebab semua orang selalu mengatakan itu. Tiba-tiba Jingi sudah berada di pedagang makanan yang hendak membeli paha ayam. Namun dia berdebat dengan pedagang tersebut bahwa itu sudah dipesan dan tidak untuk dijual lagi. Setelah mereka pergi, tiba-tiba pria berambut merah datang ke pedagang tersebut dan ingin mengambil pesanannya. Ternyata dia adalah orang yang telah memesan paha ayam tersebut. Di scene berikutnya Yukito sedang melihat badut jalanan yang sedang interaksi. Pada saat dia sedang fokus melihat badut tersebut, dia kehilangan Jingi lagi. Dia sangat kesal karena Jingi selalu pergi dan menghilang. Tiba-tiba badut itu terjatuh dari bolanya, dan bola tersebut terbang dan berubah wujud menjadi Aramitama. Untungnya Yukito bertindak dengan cepat untuk menyelamatkan badut tersebut. Pada saat Yukito sedang kesal dengan Jingi yang menghilang pada saat Aramitama muncul, Yukito pun hendak mengaktifkan kekuatannya dengan penuh keraguan. Tapi sebelum dia mengaktifkannya, dia tiba-tiba diserang, dan tiba-tiba pria berambut merah pun datang dengan memakan paha ayam tadi. Pria itu langsung menembak balon Aramitama itu dan melenyapkannya. Ternyata pria berambut merah ini mengenal Yukito. Yukito bertanya, "Kenapa kamu mengenal saya?" Pria tersebut menjawab bahwa sudah 10 tahun sejak terakhir kita bertemu. Yukito pun sadar bahwa dia adalah Tuan Ibuki karena Nona Momoko pernah bercerita kepadanya tentang beberapa murid ayahnya. Yukito memastikan hal tersebut dan benar saja dia adalah murid ayahnya. Setelah mengetahui hal tersebut, Yukito bertanya soal senjata yang digunakan untuk memusnahkan Aramitama tadi. Tuan Ibuki pun menjelaskan bahwa dia memiliki senjata buatan khusus dengan peluru yang telah diisi kekuatan sihir. Beberapa saat kemudian, mereka telah sampai di sebuah gedung bertingkat. Yukito melihat sebuah toko yang bertuliskan kata Goz. Dan pemilik toko tersebut adalah Tuan Ibuki. Tuan Ibuki menyuruh Yukito untuk beristirahat terlebih dahulu. Tapi Yukito memberitahukan Tuan Ibuki bahwa dia terpisah dengan rekannya. Tiba-tiba Jingi datang. Yukito pun kesal karena dia tidak mencarinya. Yukito bertanya dengan kesal kemana dia pergi saat itu. Jingi menjawab bahwa dia langsung ke toko Tuan Ibuki. Namun setelah dia datang, ternyata Tuan Ibuki tiba-tiba memiliki pekerjaan. Yukito sangat kesal melihat Jingi yang tidak benar-benar mencarinya selama dia menghilang. Pada saat mereka berdebat, Tuan Ibuki melerai dia dengan menyuruh Yukito untuk duduk dan makan bersama. Jingi bertanya bagaimana mereka bisa bertemu.
Yukito pun mengatakan bahwa Aramitama muncul dan dia telah diselamatkan oleh Tuan Ibuki. Yukito mempertanyakan cara dia menangani Aramitama. Dia menyadari bahwa cara Tuan Ibuki dan kedua murid ayahnya yang lain agak berbeda. Cara Tuan Kurama mengatasi Aramitama sangatlah indah. Yukito merasa bahwa Aramitama yang dimurnikan oleh Tuan Kurama terlihat bahagia. Sedangkan yang dilakukan Tuan Ibuki tadi tidak seperti itu, bahkan Aramitamanya lenyap begitu saja. Tuan Ibuki menjelaskan bahwa metode menenangkan arwah masternya adalah membuat Aramitama menjadi tenang dan membuatnya kembali menjadi Mitama. Mitama yang telah dimurnikan akan kembali ke nadi kehidupan. Dia menjelaskan bahwa Jinggi dan Kurama menggunakan metode yang sama dengan masternya. Sedangkan metode yang dia gunakan adalah memusnahkan Aramitama tanpa tersisa. Yukito merasa bahwa hal tersebut salah karena dia sama saja membunuh Aramitama itu. Tapi Tuan Ibuki dengan tegas berkata bahwa jika tidak dimusnahkan akan menimbulkan banyak korban. Dia pun berdebat soal metode yang dilakukan Tuan Ibuki. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba seorang wanita datang. Wanita itu bernama Ibaraki. Ibaraki memanggil Tuan Ibuki dengan bos. Sepertinya Tuan Ibuki memiliki kelompok pemusnah Aramitama. Kedatangan Ibaraki hanya untuk melaporkan soal target yang telah dia temukan. Dan ternyata target mereka adalah tubuh asli Aramitama. Tuan Ibuki menjelaskan bahwa Aramitama yang muncul tadi bukanlah tubuh aslinya, karena tidak memiliki pupil di matanya, sedangkan tubuh aslinya memiliki pupil. Jinggi pun ingin ikut bersama Tuan Ibuki, tapi dia melarangnya dan menyuruh Jinggi untuk mengantarkannya pulang. Pada saat perjalanan pulang, Jinggi menjelaskan bahwa Tuan Ibuki telah mendirikan perusahaan keamanan Ayaka. Mereka pun berbincang-bincang tentang wisata yang makin banyak berkunjung di pulau mereka. Yukito pun bertanya pada Jinggi mengenai metode Tuan Ibuki. Apakah pendapat Tuan Kurama tentang metode tersebut? Jinggi menjawab bahwa Tuan Kurama tentu saja tidak akan setuju. Dan dia pun melarang Yukito untuk membahas Tuan Kurama di hadapan Tuan Ibuki. Begitupun sebaliknya, karena hubungan mereka berdua tidaklah stabil. Yukito heran karena mereka semua adalah murid ayahnya, tapi kenapa mereka tidak memiliki hubungan yang baik? Sesaat Jinggi pun pergi meninggalkan Yukito dan kembali ke toko untuk meminta uang saku pada Tuan Ibuki. Pada saat dia pergi, tiba-tiba terjadi keributan di sekitar Yukito. Yukito pun segera mendatangi sumber keributan tersebut. Saat dia tiba, dia disambut dengan Aramitama yang menyerupai kendaraan motor. Dia melihat mata Aramitama itu memiliki pupil dan mengetahui bahwa itu adalah tubuh asli yang dia cari. Tanpa berpikir lama, dia mengaktifkan kekuatannya dan membaca mantra. Dia pun menyerang Aramitama tersebut. Setelah dia menyerang Aramitama tersebut, ternyata serangan Yukito pun tidak berpengaruh pada Aramitama. Tiba-tiba seseorang memberi perintah untuk menembak, dan pasukan bersenjata pun menghujani Aramitama itu dengan peluru. Pada saat tembakan sedang berlangsung, Jinggi datang untuk menarik mundur Yukito dan memarahinya karena menyerang Aramitama itu sendirian. Yukito berpikir bahwa tembakan yang dilakukan pasukan pengamanan akan berhasil mengalahkan Aramitama itu. Tapi ternyata itu tidak benar. Jinggi berkata bahwa kekuatan serangannya kurang dan mereka sengaja melakukannya. Setelah itu Tuan Ibuki datang bersama Ibaraki. Jinggi berkata pada Tuan Ibuki untuk tidak menggunakan cara sesatnya. Tapi Tuan Ibuki malah ingin memperlihatkan cara dia memusnahkan Aramitama. Pada saat dia mengaktifkan kekuatannya dan membaca mantra, tangan Tuan Ibuki tiba-tiba berubah menjadi tangan monster. Tangannya itu seperti memiliki mata. Jinggi menjelaskan pada Yukito bahwa itu adalah metode sesat yang menyerap kekuatan Aramitama dan menggunakannya pada dirinya sendiri. Dan metode itu melanggar aturan praktisi denyut nadi. Beberapa saat kemudian, Tuan Ibuki pun mengalahkan Aramitama tersebut dengan mencabut mata Aramitama itu menggunakan tangan monsternya dan menghancurkan mata tersebut dengan meremasnya.
Pada saat dia meremasnya, Tuan Ibuki meminum darah Aramitama itu. Sesaat setelah dia meminum darah tersebut, kekuatannya menghilang dan kembali ke tubuh normalnya. Tuan Ibuki berkata bahwa dia akan melampaui Tuan Kurama dan masternya. Episode pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel Imajinasiku. Semoga kalian selalu sehat dan diberi rezeki yang melimpah. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.